Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Riyandi dalam rangka Latsar CPNS Kabupaten Tanah Laut BPSDMP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Riyandi SE, Angkatan 1, Kelompok 3, NDH 25, Jabatan Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Dengan tutor Ibu Emi Fatimah AKS MM. Pada tanggal 27 Juli 2021, melalui live streaming YouTube, Bapak Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan Core Values Berakhlak dan Employer Branding ASN. Core Values ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang disingkat berakhlak. Sedangkan Employer Branding ASN adalah bangka melayani bangsa, yang bertujuan sebagai percepatan transformasi ASN. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk atau contoh implementasi penerapan Core Values Berakhlak pada tempat saya bekerja, yaitu di Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Sebagai bentuk peran inspektorat, terutama auditor, terdapat dua bentuk pelayanan. Yang pertama adalah assurance, lebih ditujukan kepada internal. Dilakukan dengan memberikan pelayanan dalam bentuk audit, review, pemantauan, dan evaluasi. Yang kedua adalah consulting, untuk internal dan eksternal, melalui kegiatan consulting role, training role, dan fasilitatif role. Sebagai bentuk dukungan dalam pelayanan assurance dan consulting tersebut, Inspektorat pun memiliki dua inovasi untuk mendukungnya, yaitu melalui aplikasi e-lapor dan whistleblowing system. Yang kedua adalah akuntabel. Sebagai contoh implementasi Core Values Akuntabel pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1. Melaksanakan tugas assurance dan consulting dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kedua, berperan sebagai pembinaan dengan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga adalah kompeten. Sebagai contoh implementasi Core Values kompeten pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1. Meningkatkan kualitas dan kompetensi diri untuk menjawab segala tantangan yang selalu berubah, terutama di bidang consulting. Kedua, melalui peran consulting terutama bidang advisory role dan training role, auditor selalu berusaha membantu memberikan masukan, saran, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah harmonis. Sebagai contoh implementasi Core Values harmonis pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1. ASN Inspektorat Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya selalu menghormati dan menghargai berbagai pihak dengan beragam latar belakang. Yang kedua, selalu bersikap helpful atau suka menolong pihak yang membutuhkan bantuan terutama di bidang consulting. Yang ketiga, selalu menjalankan lingkungan kerja yang kondusif karena sebagian besar tugas auditor merupakan kerja tim yang memerlukan kerjasama. Yang kelima adalah loyal. Sebagai contoh implementasi pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1. ASN Inspektorat terutama auditor selalu berpegang teguh pada kode etik jabatan, salah satunya menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Kedua, berperilaku terpuji dan bertanggung jawab baik dalam hal kedinasan maupun di luar kedinasan. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawabnya selalu sesuai dengan SOP, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang keenam adalah adaptif. Sebagai contoh implementasinya pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1. ASN Inspektorat terutama auditor selalu cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam menghadapi hal-hal baru. Kedua, menghadapi tantangan dan hal baru, selalu bertindak proaktif untuk berinovasi serta mengembangkan kreativitasnya. Yang terakhir, nomor 7 dalam Core Value Berakhlak adalah kolaboratif. Contoh implementasinya pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut adalah 1.
ASN Inspektorat terutama auditor acap kali bertugas dalam tim dan berinteraksi dengan berbagai pihak, sehingga perlu melakukan kolaborasi agar tercapai tujuan bersama. Kedua, Inspektorat terutama auditor selalu terbuka dan memberikan kesempatan ke berbagai pihak untuk bekerja sama dan berkontribusi untuk mencapai tujuan guna menghasilkan nilai tambah perbaikan. Demikian presentasi tugas saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.